Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya uang atau harta benda. Dan itulah yang selalu menjadi bahan utama dalam pergumulan manusia akhir-akhir ini. Apalagi seolah manusia hari ini diukur identitasnya dengan seberapa banyak harta yang dia miliki. Harga diri manusia seringkali diukur tinggi atau rendahnya dari seberapa banyak uang atau investasi atau segala dana yang dia miliki. Karenanya betapa pentingnya kita untuk tidak terjebak kepada godaan-godaan di mana kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itu kita perlu menanamkan di dalam diri kita sebuah pemahaman dan perspektif yang benar di dalam memandang harta di bumi ini. Ada satu kata lagi berkaitan dengan uang atau dana, yaitu investasi. Apa yang kita investasikan di bumi ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak aman. Selalu ada tantangan, tidak bisa tetap, selalu bisa mengalami kesekaratan, bisa juga mengalami kerusakan, dan bisa juga mengalami kerugian habis-habisan. Tetapi kita justru perlu mempunyai sebuah pandangan investasi di kekekalan. Investasi kekal itu begitu penting, tapi untuk supaya kita bisa melakukannya, kita perlu bekal untuk investasi kekal. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan kasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam konteks Matius 6, zaman dulu rupanya memang sudah menjadi pergumulan sehari-hari manusia dengan uang atau harta benda yang mereka miliki. Ini godaan terbesar untuk orang tetap percaya kepada Tuhan. Orientasi kepada berkat Tuhan menjadi begitu sangat tinggi, digandrungi orang. Tetapi orientasi untuk terus menyembah Tuhan selalu menghadapi tantangan karena dipandang bisa merugikan. Dan justru itulah, kalau sudah berpikir untung rugi, akhirnya kita menjadi seperti berdagang. Tetapi di dalam Matius 6 ayat 19-24, Yesus dalam khotbahnya di atas bukit memberitahukan kepada kita sebuah nilai yang harusnya dimiliki orang-orang beriman. Nilai yang berkaitan dengan kekekalan, bukan kefanaan. Nilai yang berkaitan dengan bukan dunia fana, tapi dunia sana. Dunia di mana Allah bertata, dunia di mana surga itu adalah tempat yang begitu indah, aman, nyaman, dan tak ada gangguan sama sekali. Matius 6 ayat 19 sudah diberitahukan kepada kita tentang sebuah peringatan jangan kumpulkan harta di bumi, karena bisa rusak, bisa habis, dicuri, atau mungkin rusak karena sudah tidak berlaku lagi atau mengalami berbagai macam, entah itu penurunan nilai uang dan seterusnya. Tetapi dikatakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kata kumpulkan di sini dalam dua ayat 19 dan 20 digunakan kata thesaurizo yang artinya adalah I store up, saya menabung, saya menyimpan untuk kebutuhan masa depan. Build up for the day of future. Saya menghimpun, saya menyimpan untuk kebutuhan masa depan. Ini sama istilah yang digunakan untuk menabung atau menginvestasikan. Bukankah para investor begitu? Dia menanam modal, dia menanamkan uangnya untuk kemudian hari dia dapat untung. Bukankah ini juga ada dalam dunia dagang? Tetapi Tuhan mengingatkan dengan keras sekali, jangan kumpulkan di bumi, tapi kumpulkan itu di sorga. Apa artinya? Tuhan ingin mengingatkan bahwa yang namanya harta itu bisa membuat seseorang kecondongan hatinya ke sana.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karenanya bagaimana supaya kita bisa mempunyai investasi kekal? Bekalnya ada 4 hal. Yang pertama, karena Tuhan bicara soal harta dan hati, Tuhan ingin supaya saat kita mengelola harta kita tetap punya hati yang tengadah kepada Tuhan, punya intimasi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan inilah harta yang tak ternilai. Kedekatan dengan Sang Sumber berkat itu melebihi segala berkat yang kita terima. Karenanya, hal yang pertama untuk investasi kekal kita bisa lakukan adalah intim dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah visi. Bukankah dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Kenapa Yesus mengaitkan harta dengan mata? Karena ini bicara cara pandang, bicara visi, bicara bagaimana kita melihat. Kalau kita melihat sebagai harta segala-galanya, maka kita akan dijerat olehnya, kita akan terus terjerembab di dalamnya, dan akhirnya kita mengalami berbagai macam kemalangan dan kesusahan. Tetapi kalau mata kita melihat kepada yang terang dan dipimpin oleh Tuhan Sang Maha Terang, supaya kita tidak lalu kemudian diikat oleh kegandrungan kepada harta, maka disitulah sebenarnya kita bisa menginvestasikan iman kita, hati kita, waktu kita kepada Tuhan yang Maha Kekal itu. Karena itu visi begitu penting. Yang ketiga adalah estimasi. Kita perlu membuat sebuah perhitungan bijak. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Arti mengabdi di sini pertama adalah bicara soal bagaimana seseorang itu melakukan segala perhitungannya berdasarkan pertimbangan tuannya, berdasarkan pertimbangan sang pemilik hidupnya. Mengabdi di sini mempunyai makna untuk kita juga memperhitungkan segala hal yang ada dalam hidup kita berkaitan dengan cara pandang Tuhan yang memiliki hidup kita. Lalu yang keempat adalah adorasi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Pengabdian di sini bukan saja mengandung makna bagaimana melakukan perhitungan sesuai persetujuan tuannya, tetapi juga memuja. Apa yang kita puja dalam hidup kita? Adorasi. Itu menentukan bagaimana kita beraksi mengelola harta kita. Kalau kita mengador atau memuja uang kita, kita akan sedapat mungkin mengejar dia menjadi melebihi tuan kita. Tetapi ketika kita memahami bahwa segala apa yang ada pada kita, harta semua itu milik Tuhan dan kita hanya pengelolanya, maka kita akan melakukannya dengan sungguh. Karena kita memuja Tuhannya, bukan harta pemberian Tuhan kita. Karenanya marilah dengan intimasi yang dalam dengan Tuhan, visi yang jelas dari Tuhan, estimasi dari hikmat Tuhan, dan adorasi hanya kepada Tuhan, kita melakukan sebuah langkah menabung harta kita di sorga, menabung iman kita, menabung dan menginvestasikan hidup kita seutuhnya kepada kekekalan. Karena pada saat mati kita nggak akan bawa apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan disambut dalam kekekalan yang melampaui segala harta benda yang ada, yang bisa kita hitung pasti akan habis, yang bisa kita pegang pasti tidak akan bisa kita pegang lagi karena pulang tangan kita hampa. Tuhan mengasihi kita, minta hikmat Tuhan untuk memimpin kita supaya kita bisa berinvestasi dengan bijak, dengan benar dan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.